Aspek, prinsip, fungsi, dan tujuan pengelolaan kelas. Mata kuliah, Manajemen Pengelolaan Kelas, dosen pengampunya, Dr. Rusmiati Alia, Master Pendidikan. Dari PGSD kelas B, semester 6, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Juanda Bogor, 2021. Saya Siti Arika Rania dari PGSD kelas B semester 6 dan dengan NIM H18U35. Saya Ramdiani Nurrohmah, H1810897. Kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai aspek, prinsip, fungsi, dan tujuan pengelolaan kelas. Keep watching! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat beraktivitas. Semoga hari ini berkabar baik ya. Jaga kesehatan selalu, tentunya semangat untuk belajar. Kelompok kami mengutip dari beberapa artikel. Di antaranya, yang pertama ada yang berjudul Manajemen Kelas di Era Industri 4.0. Penulisnya yaitu Ahmad Al-Yakin dari Universitas Al-Syariah. Selanjutnya, ada yang berjudul Manajemen Kelas dalam Meningkatkan Efektivitas Proses Belajar Mengajar. Penulisnya yaitu Alfian Erwinsyah dari Institut Agama Islam Negeri Sultan Hamengkubuwono. Next, judulnya yaitu Manajemen Kelas dalam Meningkatkan Proses Pembelajaran. Penulisnya Muldiana Nugraha dari SMP Negeri 3 1 Atap Cikulur. Yang terakhir, judul artikelnya Konsep Manajemen Kelas dan Implikasinya dalam Pembelajaran. Penulisnya yaitu Sun Hanji, dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, dan Pascasarjana IAIN Purwokerto. Apakah itu manajemen kelas? Manajemen kelas merupakan suatu proses atau upaya mengelola kelas secara berkelanjutan dalam usaha pendidikan yang bermuatan kemampuan dan keterampilan seseorang untuk mencapai tujuan organisasi secara produktif, efektif, dan efisien. Mengutip dari Erwinsyah 2017. Dalam aspek manajemen kelas ini terdapat pengelolaan kelas, baik yang bersifat individu maupun kegiatan yang meliputi administratif, operatif, kepemimpinan guru, dan wali kelas. Manajemen bisa diartikan sebagai yang pertama, ketatalaksanaan, kedua, tata pimpinan, yang terakhir, pengelolaan. Lalu, apa saja aspek manajemen kelas? Yang pertama, ada kegiatan administratif. Di sini yaitu kegiatan prosedural dan organisasi, adanya penataan ruang, pengelompokan siswa dalam pembagian tugas, penerapan disiplin, pengadaan tes, organisasi dalam kelas, dan pencatatan kelas beserta pelaporan. Dikutip dari artikel Erwinsyah 2017. Yang kedua, ada kegiatan akademik, perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Selanjutnya, unsur-unsur manajemen pengelolaan kelas. Yang pertama ada preventif, yaitu tanggap dan perhatian. Yang kedua, referensif. Yang ketiga, modifikasi tingkah laku. Pengajaran dan manajemen ialah dua hal yang berbeda, baik secara konseptual, teknis, dan tujuannya. Namun, pada pelaksanaannya, kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan. Menurut artikel yang kami kutip, Sun Hanji 2014, maka secara simultan, kedua tindakan tersebut akan terjadi dalam proses pembelajaran berlangsung. Kami mengutip dari Nugraha 2018, prinsip manajemen di mana pengelolaan yang baik harus dikembangkan berdasarkan prinsip mengajar dengan baik. Tentunya mempertimbangkan dari segi dan strategi pembelajaran yang dirancang secara sistematis dan bersifat konseptual, praktis, realistis, dan fleksibel. Baik yang menyangkut masalah interaksi pembelajaran, pengelolaan kelas, pemanfaatan sumber belajar atau pengajaran, maupun evaluasi pembelajaran atau penilaian.
ada dua faktor yang mempengaruhi manajemen kelas. Yang satu itu kondisi fisik kelas dan pendukungnya. Yang kedua, non-fisik, sosio-emosional yang melekat pada guru saat menyampaikan sesuatu. Fungsi manajemen kelas. Fungsi bagi peserta didik. Yang pertama, sebagai wadah untuk mengembangkan potensi dirinya seoptimal mungkin. Yang kedua, peserta didik akan menghargai dan menghormati guru ketika mengajar. Yang ketiga, dapat mendorong motivasi pada peserta didik. Selanjutnya, fungsi bagi guru. Yang pertama, memberikan guru pemahaman yang jelas tentang tujuan pendidikan sekolah dan hubungan dengan pengajaran yang telah dilaksanakan. Yang kedua, memberikan kesempatan bagi guru untuk menambah keyakinan atas pengajaran sesuai prosedur dan perkembangan profesinya. Yang ketiga, membantu guru memiliki rasa percaya diri dan menjamin atas kemampuan yang dimilikinya. Kami mengutip dari Al-Yakin tahun 2019. Tidak lupa tujuan manajemen kelas. Bagi guru, poin pertama, mampu mengatasi hambatan-hambatan yang menghalangi komunikasi. Yang kedua, mengatur berbagai penggunaan fasilitas saat belajar. Yang ketiga, memudahkan dalam mengajar, membina, dan membimbing peserta didik sesuai latar belakang sosial, ekonomi, budaya, dan karakter sesuai sifatnya. Yang keempat, membantu peserta didik dalam belajar dan bekerja sama sesuai kemampuannya. Yang kelima, menciptakan suasana sosial baik di kelas. Tujuan bagi siswa. Yang pertama, mendorong untuk mengembangkan tanggung jawabnya terhadap tingkah laku, kebutuhan diri untuk mengontrol dirinya sendiri. Yang kedua, mengetahui tingkah laku yang sesuai dengan tata tertib maupun di luar atau di kelas, dan memahami bahwa teguran guru yaitu peringatan bukanlah sebuah amarah. Yang terakhir, adanya rasa tanggung jawab untuk melibatkan diri dalam tugas maupun pada kegiatan yang diadakan di sekolah. Yang terakhir, daftar pustaka. Kami mengutip dari 4 jurnal. Yang pertama, yang ditulis oleh Erwin Shah. Yang kedua, dari Nugraha. Yang ketiga, Al-Yakin. Yang keempat, Sun Hanji. Dicukupkan sekian pembahasan materi mengenai aspek, prinsip, fungsi, dan tujuan pengelolaan kelas. Semoga video ini bermanfaat, khususnya bagi kelompok kami. Bila ada salah kata atau salah dalam penulisan, mohon dimaklumi. Thanks for watching, see you next time.